Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Karena kemarin sudah kita belajar kaitannya dengan seni dan budaya, karena ini penggabungan di dalam 1 jam, sehingga saya pilih untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah bimbingan dan konseling. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam bimbingan konseling ini adalah tidak hanya selain pendampingan saja, tetapi ada juga materi yang memang perlu untuk kami sampaikan secara klasikal. Klasikal itu bagaimana? Klasikal itu adalah secara menyeluruh di kelas. Jadi masing-masing anak nanti memang mendapatkan bimbingan secara menyeluruh di kelas. Kalau satu anak berarti namanya apa Pak? Namanya bimbingan individu. Ya, kalau 10 anak namanya apa Pak? Bimbingan kelompok. Nah, jadi macam-macam, masing-masing ada tempatnya tersendiri. Kalau dengan porsi banyak namanya klasikal. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kaitannya dengan belajar dan hasil belajar. Belajar dan hasil belajar ini adalah kaitannya dengan bagaimana niat kita di dalam belajar. Sekarang kalian sudah kelas 7. Tentu materi yang kalian dapatkan berbeda ketika kalian di MI atau di SD. Kalau di SD atau di MI paling belajarnya atau mata pelajarannya hanya kisaran di angka 15 atau 19 ya. Bahkan bisa kurang. Tapi kalau di sini di Madrasah TBS ini banyak sekali materi pembelajaran atau mata pelajaran yang kalian dapatkan. Kalau tidak salah jumlahnya bisa mencapai 29. Ada materi umum juga materi salafnya. Nah, kalau kalian tidak punya semangat di dalam belajar, ya tentunya ini akan berimbas pada hasil yang kalian dapatkan. Ya. Kalian bisa mengetahui hasilnya tidak hanya di rapot saja, tapi bagaimana praktek kita di dalam kehidupan sehari-hari itulah juga bagian dari hasil belajar. Nah, sekarang kita akan ulas apa belajar itu. Belajar secara istilah adalah aktivitas belajar telah ada sejak adanya manusia. Pada waktu itu manusia melaksanakan aktivitas belajar karena belajar sebagai salah satu kebutuhan. Kalau kalian merasa belajar itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, berarti itu adalah bagian dari kebutuhan. Kok ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak butuh belajar? Nah, ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita luruskan. Nah, kemudian ahli belajar ini mengatakan bahwa manusia adalah makhluk belajar. Mengapa? Karena manusia itu makhluk yang berkembang. Apa yang ia kemudian pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan itu adalah bentuk bagian dari belajar. Baik itu salah, baik itu benar. Makanya anak-anak itu kalau kalian dalam proses belajar, jangan takut salah. Kalau itu salah, berarti kamu bisa mengevaluasi diri kalian. Oh, ternyata ini kesalah. Yang benar itu seperti ini. Nah, inilah proses di dalam pembelajaran. Beberapa pengertian tentang belajar. Yang pertama dari paham bioristik, belajar sebagai pengubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dilakukan melalui latihan atau pembiasaan. Ya, atas stimulus. Jadi tingkah laku pada diri seseorang ini bentuk bagian dari latihan. Termasuk ketika kalian mengalami sebuah permasalahan itu juga bagian dari belajar. Kok masih kayak gini ya? Saya hidup di pondok dengan biaya misalkan dikasih uang saku 100.000 untuk 1 pekan. Kok masih kurang? Ini biar bisa supaya cukup bagaimana? Nah, inilah yang disebut perkembangan di dalam belajar untuk hidup.
atau akan muncul dengan sebutan manajemen ekonomi. Kemudian yang kedua, paham kognitif, belajar sebagai usaha untuk mengerti tentang sesuatu yang dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Kalau kalian tidak aktif, maka ya kemudian akan stagnan, itu saja yang akan kalian dapatkan. Sehingga saya sangat setuju sekali ketika dalam menghafalkan alfiyah, itu seseorang ya atau anak itu kemudian bertemu kepada wali kelasnya untuk setoran. Ya. Ya, kalau dalam penghafalan alfiyah sebetulnya mudah. Anak-anak tidak usah itu dijadikan beban. Cukup one day, one bait. 1 hari 1 bait. Kalau tidak dengan metode seperti itu, bisa juga dengan metode membaca setiap hari. Setiap hari kalian baca ya, dari bait yang pertama, Ola Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musollian. Nah itu kamu baca sampai 10 bait misalkan. Nanti beberapa menit lagi, mungkin 2 jam baca lagi. Atau kalau ada waktu senggang dibaca lagi. Nah, ini akan kemudian kalian akan terbiasa melafalkan sesuatu sehingga lafal tersebut dengan sendirinya akan direkam oleh otak. Oh, ini tidak kemudian menjadi beban ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan bergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan itu akan diikuti hasil bagi orang yang bersangkutan. Jadi berusaha untuk memperoleh kepandaian. Kalau tanpa belajar bisa tidak? Ya tidak bisa, apalagi kita orang-orang awam seperti ini. Berarti harus ada proses yang harus kita lalui. Nek encen pinter, pengen pinter ya berarti belajar. Nah dari paham di atas disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian dan tingkah laku manusia dalam bentuk kebiasaan, penguasaan pengetahuan atau keterampilan. Ya, jadi di situ ada proses sebuah perubahan, sehingga itu akan berakibat pada kepribadian atau tingkah laku. Makanya kalau sekarang kalian sudah masuk di madrasah, ya tingkah lakunya berarti sesuai dengan anak-anak madrasah atau anak-anak santri. Sopan santunnya dijaga di masyarakat, terus tingkah lakunya juga dijaga. Karena apa yang kita lakukan itu akan dinilai oleh masyarakat. Dan yang dinilai yang pertama kali adalah itu anak sekolahnya mana. Oh sekolahnya di madrasah. Madrasah mana? Di TBS. Itu anak ngajinya kok bagus. Sekolahnya di mana? Di Kudus misalkan. Di Kudus mana? Oh di TBS. Jadi yang kemudian akan dinilai seseorang itu ya adalah dari masyarakat itu sendiri yang akan menilai. Nah kemudian di dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan atau belajar tidak luput dari membaca. Membaca merupakan kegiatan belajar. Banyak sekali membaca itu. Membaca informasi, membaca pengetahuan, membaca situasi. Kok membaca kok situasi Pak? Ya bisa jadi karena kondisi situasi itulah sehingga kalau kalian bisa membaca, otak kita itu jalan dan kedewasaan kita atau seseorang itu pasti akan meningkat. Membaca ketatanegaraan, membaca norma agama agar mampu hidup dalam masyarakat, ya ini. Dan membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi juga perlu untuk dipahami. Baik itu membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh misalnya gejala alam, membaca data situasi politik, nah ini macam sekali. Ya. Membaca WA Pak. Ya. Saya hobi membaca. Baca apa Mas? Membaca WA Pak. Nah.
Yes, itu bagian dari kalian bagaimana agar bisa setidaknya mempunyai sebuah informasi yang penting. Boleh tidak seseorang misalkan terlalu fokus karena membaca WA? Ya boleh, cuman ada batasannya. Dan yang paling penting saat ini adalah bagaimana ketika kita itu membaca informasi itu fakta. Bukan apa kalau sekarang nyebutnya itu hoax ya. Tidak. Kita harus lebih jelas, lebih detail lagi sekarang. Sehingga menghasut itu bisa kita ketahui. Sekarang hasil belajar menurut Jamaroh sebagai prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Sesuatu yang kalian kerjakan, karena tadi sudah melalui proses pembelajaran, kemudian kalian kerjakan, kalian ciptakan, kalian bentuk, baik itu secara pribadi atau individu maupun kelompok. Contoh misalkan kalian diberikan tugas individu, ini adalah bentuk dari pencapaian hasil belajar. Disuruh mengerjakan, kerjakan aja sendiri, karena memang tugasnya untuk sendiri. Percaya diri, jangan kemudian kalau lihat jawaban temannya terus kemudian bimbang, aduh temanku kok jawabannya B, saya jawabannya A, ini yang betul mana? Padahal tidak tahunya temannya tadi malam tidak belajar. Padahal kamu yakin, ini jawabannya pasti A, tapi temanku kok B. Lihat temannya lagi C, walah tambah bingung lagi. Berarti apa? Di dalam proses pembelajaran itu harus ada percaya diri. Kalau tugas itu diberikan secara kelompok, ya dikerjakannya secara kelompok. Nah ini untuk menghasilkan sebuah prestasi, berarti harus ada perjuangan juga pengorbanan. Perjuangannya apa? Harus belajar. Pengorbanannya apa? Kalau misalkan beli buku ya, walaupun harganya mahal atau kitab sekalipun harganya mahal ya beli. Harus menyelesaikan proyek misalkan, ya diselesaikan. Ada keuletan, kesungguhan, juga kemauan. Nek gak punya kesungguhan, gak punya kemauan, ya sulit. Ya. Makanya di dalam belajar harus ada kesungguhan dan juga kemauan. Kemudian ada rasa optimis. Optimis itu gini, ketika kalian melaksanakan sesuatu, kalian yakin, ini pasti bisa, saya pasti bisa. Ini nanti hasilnya seperti ini, saya yakin jawaban saya itu betul. Nah ini adalah sebuah bentuk optimis. Tujuan kegiatan belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Bacanya psikomotor ya, walaupun di situ ada P. Psikomotor, psikologi, tulisannya psikologi. Tujuan kognitif yang pertama berorientasi pada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual dari yang sederhana yaitu mengingat sampai memecahkan masalah. Ini berarti berorientasi pada otak kita, kemampuan berpikir kita. Otak kita itu terbelah menjadi 2 bagian. Ada otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu berarti adalah untuk emosi kita, pengendalian emosi kita. Kalau otak kiri itu adalah untuk kecerdasan kita di dalam hal kognitif. Kita harus bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Kita bisa mengetahui juga kita itu seringnya makainya otak kanan atau otak kiri. Karena itu bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan kita.
Ini coba kalau misalkan saya minta di Zoom, saya ingin mengajarkan anak-anak sekalian nanti kita bisa senam otak, Pak. Ya. Nah ini, gini caranya. Kalau kita bisa mengetahui apa kebiasaan kita, coba tangan kita kayak gini, ini di karena tangan kiri ya, terus kemudian tangan kanan, masukkan jari-jari antara kanan dan kiri di sela-sela jari. Kemudian lihat jempol kalian itu berada di mana. Yang paling atas itu kanan atau kiri. Kalau kanan, berarti kalian lebih menggunakan apa tadi? Kecerdasan emosional. Kalau kiri berarti kalian lebih kepada kecerdasan untuk pikiran atau untuk akal. Nah itu bisa kalian lihat. Terus kemudian kalau menyeimbangkan bagaimana caranya Pak? Nah itu ada yang namanya senam otak kanan dan otak kiri. Otak kok disebut senam itu bagaimana? Nah, coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Begini, tangan kanan genggam semuanya, tangan kiri genggam semuanya, mohon maaf. Kemudian jempol diacungkan, ya, jari ini diacungkan begini. Nah, orang ini metal kalau gini. Sama, kanan juga sama. Kemudian kita lakukan secara bersama-sama. Ikuti ya, sambil kalian bisa ikuti. Ya, ini ikuti. Terima kasih, Gus. Nah, gini. 1, ya, jempol dan kelingking, ya, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, nah, kayak gini. Ini berarti adalah senam otak kita, bagaimana otak kita bisa kita latih, ya, agar supaya seimbang antara kanan dan juga kiri. Bisa kalian praktekkan kalau tiap pagi lebih bagus. Senam otak namanya. Gitu ya. Gus Roek mungkin bisa ikut ya tiap pagi begitu sama istrinya. Yang kedua, afektif. Ya. Merupakan tujuan belajar yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai atau sikap hati atau attitude. Attitude itu berarti lebih kepada tingkah laku yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Jadi tujuan, nah ini tadi yang antara otak kanan, kalau otak kiri itu namanya kognitif, kalau otak kanan itu afektif, emosional kita. Yang itu akhirnya akan berimbas pada attitude atau tingkah laku seseorang. Sopan santun, baik, jujur, ya, adil. Itu ada 14 nilai karakter dalam pendidikan itu. Jadi semuanya masuk di dalam afektif. Itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang ketiga, kawasan psikomotor adalah kawasan yang berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan atau action. Yaitu adalah apa? Gerakan tubuh kita. Gerakan tubuh kita ini adalah sebuah gerakan yang menyambung antara otak dengan apa yang kita salurkan. Entah itu tangan, entah antara otak kita dengan mata, ya, ini akan berhubungan. Lah ini kita latih, ya, itu ada sebuah hubungan bagaimana keterampilan motorik. Bisa cepat atau tidak. Makanya anak-anak ketika waktu kecil, ya, masih balita, dilatih untuk apa? Untuk
Melatihnya caranya bagaimana? Suruh mengambil barang yang kecil-kecil. Ambilin itu Dik, barang yang kecil, misalkan bola yang kecil, suruh ambil. Ini untuk melatih motorik seseorang. Lewatnya adalah pembiasaan. Contoh lagi kalau kalian bermain sepak bola misalkan, lari sambil bawa bola atau menggiring bola. Ini juga bentuk bagian dari latihan motorik kita. Kiper menangkap bola, tendangan keras, itu juga bagian refleks dari tubuh kita, yaitu bagian motorik. Di badminton misalkan, dicemes kok bisa pukul balik. Nah ini juga berarti motoriknya bagus. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat disimpulkan individu yang belajar akan memiliki ciri-ciri yang pertama, kepuasan dan kebanggaan yang dapat memotivasi diri untuk terus belajar. Jadi tidak setelah kemudian mencapai hasilnya, ranking 1, ranking 1, kemudian terus, lah yang penting aku sudah ranking 1, mendapatkan itu lebih mudah daripada ini mendapatkan itu lebih mudah daripada bagaimana kita bisa mempertahankan. Di ranking 1, piye caranya mempertahankan? Menambah keyakinan akan kemampuan diri, percaya diri. Wong nek pinter iku mesti percaya diri kuat. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi diri sendiri, akan tahan lama diingat dan membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain dan dapat digunakan sebagai alat memperoleh informasi dan pengetahuan lainnya. Nah, nek wong pinter iku mesti percaya diri, ingete suwi, maksudnya punya daya ingat yang luar biasa bagus, kemudian membantu perilakunya dan bermanfaat. Kemampuan untuk mengontrol, menilai dan mengendalikan diri dalam proses usaha belajar. Kalau tadi 3 itu sudah dilampaui, sudah didapat, dia akan mampu bisa mengontrol dirinya, emosinya, dapat mengendalikan diri dalam proses dan usaha belajar. Nah, ini, Masalah yang muncul dapat mengganggu tugas perkembangan pada fase berikutnya, bahkan akan mengganggu dalam menjalani kehidupan masalah tersebut. Yang pertama kemampuan akademik, terus ketercepatan dalam belajar. Ini masalah-masalah yang kemudian akan muncul, kurang motivasi dalam belajar, bersikap dan berkebiasaan buruk di dalam belajar. Pas pada waktu proses belajar kok pelayan, gak pernah jenak, gak pernah tenang. Nah ini berarti ada sesuatu atau kendala. Termasuk jangan kemudian membenci guru, tidak mau bertanya dan sebagainya. Terus gangguan emosional, ada anak yang hiperaktif, tidak bisa duduk tenang, cepat bosan, pendiam, cepat bereaksi atas pertanyaan yang diberikan, tapi jawabannya tidak menunjukkan berpikir yang logis, angger nyeplok biasanya bahasa Jawa Suka merusak benda-benda di sekitar, wong besi wae iso rusak misalnya. Itu kan kebangetan sih. Suka mengeluarkan kata-kata kasar, tidak sopan, selalu tergantung kepada orang tua, merasa takut, ini bisa kalian lihat di layar sebagai bentuk bahwa pembelajaran banyak sekali sesuatu hal yang memang perlu untuk kita. Nah, sikap kita di dalam belajar yaitu rumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. Belajar harus percaya diri, jangan takut salah, dan memiliki motivasi yang kuat. Lingkungan belajar, ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Karena akan ketika itu menyenangkan, maka akan tumbuh sebuah semangat. Sarana dan prasarana yang memadai, kalau di madrasah kita, alhamdulillah sudah begitu sangat baik. Buku-buku pelajaran lengkapi, jangan kemudian ditinggal di dalam kelas atau ditinggal di pondok tanpa pernah dibuka. Sedih itu kalau ada sampai semester 2 akhir ternyata bukunya masih bagus, tidak pernah dibuka memang. Lah ini gimana punya semangat Memiliki keterampilan belajar dengan suka membaca, menulis dan membuat pertanyaan.
buat catatan tulis dan susun, jadikan menulis dan bertanya sebagai hal yang menyenangkan. Walaupun memang tidak paham, ya tanya. Berlatih disiplin, ya jujur, bertanggung jawab, dan kenalilah gaya belajar dan optimalkan sesuai kemampuan kalian. Ya. Belajar dikatakan berhasil bila ada perubahan sikap perilaku dari yang kurang baik menjadi baik. Dan itu hasilnya bisa akan dilihat oleh guru-guru kalian, oleh teman-teman kalian, oleh orang tua kalian. Sekiranya itu apabila ada hal yang memang perlu ditanyakan bisa nanti disampaikan lewat chat. Saya kembalikan pada Gus Agus monggo. Ya, begitulah pemaparan dari Bapak Muhammad Jamaluddin. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan lewat chat atau hand raise. Kita bisa conference langsung melalui Zoom. Silakan kalau ada. Oh baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal Al-Farizi, kelas 7M. Assalamualaikum Pak, kenapa belajar itu penting? Ya, ini terima kasih. Ya, belajar itu penting karena dari belajar kita akan bisa mengetahui sesuatu. Belajar itu penting karena dari belajar itu akan dapat merubah sikap kita. Belajar itu penting karena ada kaitannya dengan kecerdasan akal pikiran kita. Ini kalau saya sebutkan mungkin sampai banyak sekali. Dan belajar bisa di mana saja, kapan saja waktunya, tidak mengenal ruang dan waktu. Ini karena ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan kita. Sehingga kalau kita itu belajar, kita akan bisa memahami segala sesuatu. Ya. Jika memang tidak paham, ya ditanyakan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi belajar itu penting karena tadi yang sudah saya sebutkan. Itu akan berimbas pada diri kalian. Kalian belum merasakan untuk hari ini, tapi nanti ketika kalian sudah lulus, itu kalian akan merasakan, oh iya kenapa aku dhisik waktu sekolah kok kayak ini turu, gak belajar yang sungguh-sungguh. Ini, jadi penyesalan itu kan belakangan. Akhirnya akan muncul seperti itu. Kalau permulaan namanya pendaftaran Pak ya? Pendaftaran. Ya kenalan dulu sebelum daftar. Gitu ada lagi ya? Ada lagi dari apa itu? Ujui Muhammad Zidan Niam. Apa perbedaan optimis dan sombong? Perbedaan antara optimis dan sombong itu apa Pak? Optimis itu segala bentuk sesuatu yang berhubungan dengan keinginan. Dan itu lebih pada penilaian keberhasilan seseorang. Contoh misalkan, wah saya tadi mengerjakan insya Allah betul semuanya ini mudah-mudahan. Nah ini bentuk optimis. Wah kayaknya yang saya kerjakan tadi benar semua ini. Ini optimis. Ya, karena berhubungan dengan keberhasilan seseorang. Tapi kalau sombong, itu adalah sebuah bentuk, sebuah perilaku di mana ketika orang sudah mendapatkan hasilnya, kemudian ini dilakukan dengan perilaku yang kemudian menyimpang. Contoh misalkan, aku berhasil ra, piye? Aku gak anut caraku maraire. Ini berarti sudah ke arah sombong. Oh gimana? Kamu itu ranking paling bawah, ini juga bentuk bagian dari, tidak begitu caranya. Jadi ketika kalian sudah berhasil, ingat sikap tawanduk kita ya, perlu untuk kita jaga. Ini sudah menjadi karakter santri di madrasah kita di TBS. Misalkan bisa, itu jangan kemudian terus ya oh iso. Nah gitu loh. Contoh misalkan,
kamu paham, kamu pinter ngaji misalkan. Tapi dong kemudian jangan kemudian di masyarakat terus kemudian kayak orang-orang yang merasa bisa. Makanya ada istilah ojo rumongso bisa. Nah ini, berarti optimis dan juga sombong. Tadi perbedaannya di situ. Matur nuwun, semoga bisa menjawab. Itu jawaban dari Bapak Jamal. Ya, karena waktunya sangat terbatas dan ini juga sudah melebihi batas, ya maka untuk materi pertama SBK yang dibawakan oleh Bapak Jamal kita cukupkan sekian. Ya, nanti kita akan lanjut ke materi yang kedua. Respon dari anak-anak sangat baik sekali. Ini menunjukkan bahwa anak-anak benar-benar aktif bisa mengikuti apa yang tadi saya sampaikan. Saya berharap komunikasi tidak kemudian terputus di sini, tapi bisa kalian mungkin entah japri saya atau ya saya berharap kita bisa bertemu, berjumpa sehingga kalian ketika bisa bertanya itu bisa bertanya langsung begitu ya. Tatap muka di kelas kan lebih enak. Di kelas itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, senam otak, nah tadi bisa kalian pelajari atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tiap pagi atau sore. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tafsir dan baca Al-Quran.